Ayo Riko, Halo, kami dari kelompok lain akan mempresentasikan tentang media sosial lain. gambaran umum media sosial Line. Line adalah sebuah aplikasi gratis yang memungkinkan untuk mengirim pesan teks, pesan suara, panggilan suara, mengirimkan gambar, video, dan lain-lain. Jika kita terhubung dengan internet, Line bisa beroperasi pada bagian platform seperti tablet, smartphone maupun notebook atau komputer. Namun, Line lebih populer pada smartphone Android, Apple, dan BlackBerry. Jejaring sosial Line merupakan salah satu aplikasi chatting yang sedang populer di dunia. Sejak berdirinya Line pada bulan Maret 2011, Line Chat yang pada awalnya baru tersedia di iOS dan Android, yang sudah mempunyai 300 juta pengguna di seluruh dunia dan 14 juta pengguna aktif di Indonesia. Line Chat dikenal dengan keunikan menggunakan emoticon yang inovatif, yang dikenal dengan stiker. Selain itu, menawarkan fitur-fitur lain di dalamnya seperti Line Games, Line Kamera, Line Shopping, dan lain-lain. Lalu, berikut ini merupakan pendiri dari media sosial yang bernama Line. Dia merupakan seorang mantan karyawan Samsung yang juga merupakan seorang pendiri media sosial lain yaitu Lee Haijin yang merupakan lulusan dari Bachelor of Arts atau Science dari Seoul National University dan mendapatkan gelar Master of Science dan PhD dari Korea Advanced Institute of Science dan Teknologi. Lee Hae-jun ini yang kini sukses dengan memiliki harta yaitu sebesar 21 triliun. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan aplikasi lain. Dimulai dari kelebihannya dulu, aplikasi lain itu mempunyai banyak stiker official dan tem dari beberapa karakter tertentu. Contohnya itu seperti misalnya Doraemon, dia bisa digunakan di beberapa tablet maupun smartphone agar stiker yang dikirim melalui chat bisa menggunakan logo atau emoji dari Doraemon tersebut. Dan yang kedua adalah dapat digunakan secara gratis dengan fitur yang banyak. Yang ketiga yaitu beberapa fitur unggulan lain seperti Line Webtoon, kita dapat membaca komik. Line Today, kita bisa membaca news harian, tentunya news di setiap negara berbeda-beda, dan group calls. Lalu yang keempat adalah dapat share screen saat melakukan video call. Yang terakhir adalah mendukung banyak operation system seperti Windows, iOS, Android, dan macOS. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama adalah tidak dapat login atau digunakan oleh dua handphone sekaligus di waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah history chat harus di-sync secara manual jika ingin disimpan di cloud lain. Yang ketiga adalah efek emoji saat video call membuat beberapa smartphone panas. Dan yang terakhir adalah beberapa item dan stiker tidak gratis. Selanjutnya adalah fitur media sosial lain. Yang pertama itu pengguna dapat menggunakan fitur timeline untuk membagikan post kepada sesama pengguna lain yang berupa foto, video, teks, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada fitur Keep. Fitur Keep ini berguna untuk menyimpan berkas apapun secara online yang sama seperti Google Drive. Yang ketiga itu pengguna lain dapat melakukan panggilan berupa suara dan video. Yang keempat, ada fitur top up dan tagihan. Top up dan tagihan ini mempermudah pengguna lain untuk mengisi serta membayar keperluan sehari-hari, seperti token listrik, top up virtual money, dan lainnya. Terus ada Line Ad. Line Ad ini berguna untuk pebisnis yang dapat memberitahukan kepada pelanggannya dengan cara melalui broadcast. Terus ada Line Today yang menyediakan informasi beragam setiap harinya. Terus ada seperti Line Shopping yang pengguna Line ini dapat melakukan pembelian dan berbelanja secara online seperti Lazada, Shopee, Blibli melalui Line. Yang keempat adalah karakteristik konten dari Line. Untuk disclaimer sebelumnya, karakteristik konten ini ditentukan dengan
memikirkan aspek bisnis dan penggunaan secara komersil. Jadi ini tidak mempertimbangkan penggunaan line secara individu ke individu tanpa adanya aspek bisnis. Yang pertama adalah karakteristik konten teksnya. Yang pertama adalah berbentuk promosi dan juga informasi. Ini cenderung tidak terlalu panjang. Yang kedua, hanya bisa menggunakan font default. Line tidak menyediakan fitur untuk kita dapat menggunakan font lain selain font default line. Yang ketiga, tidak bisa menggunakan huruf bold. Tidak seperti pesaingnya, Line tidak dapat menggunakan huruf bold. Dan yang keempat adalah seringkali dimasukkan emoji dikarenakan karakter lain yang cenderung lebih ke arah fun. Berikutnya adalah karakteristik konten visualnya, biasanya video ataupun gambar. Dan yang kedua adalah memuat informasi dan promosi. Yang ketiga, kontennya itu berniaga dan non berniaga. Yang keempat adalah biasanya tidak terlalu rumit, lebih ke konten-konten visual yang mudah dimengerti. Jadi kalau biasanya konten visual ini banyak digunainnya tuh di timeline dan broadcast group. Makanya agar mudah dimengerti dengan dibaca sekilas saja dapat dimengerti agar tidak menyebabkan konten tersebut hambur dan tidak dibaca oleh orang-orang. Yang kelima adalah visual yang memiliki informasi berbentuk teks. Next. Lalu berikutnya adalah karakteristik konten audio. Biasanya berbentuk voice note atau MP3 atau WAV, berbentuk pesan suara singkat, cenderung jarang digunakan karena pengguna lain lebih cenderung menggunakan visual, teks, dan kombinasi. Sangat jarang yang menggunakan fitur hanya audio saja dan digunakan sebagai media komunikasi dalam bentuk suara. Yang terakhir adalah kombinasi. Untuk kombinasi sendiri ini adalah pergabungan dari tiga bentuk yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Ini cenderung banyak ditemukan di timeline lain dan cenderung bersifat konten hiburan walaupun terdapat konten lain. Karena di timeline lain itu cenderung lebih banyak merupakan public space yang biasanya digunakan untuk membagikan konten-konten hiburan. Walaupun ada konten niaganya, cuman memang lebih banyak konten hiburannya dibandingkan dengan berjualannya. Dan biasanya dijadikan media untuk melakukan promosi dan informasi. Lalu ada contoh pemakaian lain dalam dunia bisnis. Di dalam aplikasi ini kita dapat memanfaatkan fitur broadcast. Dengan broadcast ini kita dapat memberitahukan informasi kepada timeline followers kita. Jadi misalnya pada contoh di gambar ada testing cara broadcast, lalu kepada semua followers akan terkirim secara otomatis yang kita pilih. Jadi dengan fitur ini memberitahukan kepada followers timeline kita tentang informasi bisnis kita apa yang terbaru dan terkini yang kita sajikan. Lalu kita dapat menggunakan fitur schedule pengiriman pesan. Jadi kita dapat menempatkan waktu kapan untuk mengirim pesan tersebut dan fitur auto reply. Auto reply ini seperti yang digambar dapat membalas chat pada pelanggan secara otomatis walaupun tanpa kita jalankan sendiri. Fitur ini dapat berguna sekali bagi bisnis kita karena akan mempermudah dalam melayani konsumen kita. Lalu yang kedua adalah contoh pemakaian Line dunia bisnis. Di Line kita juga dapat menggunakan ID Premium Line Ad. Akun Premium ini untuk mendapatkan layanan eksklusif. Kita sebagai pengusaha dapat memanfaatkan fitur ini untuk meningkatkan reputasi dan pertumbuhan bisnis kita karena ID Premium Line ini memiliki ID yang tidak dapat dibuat oleh orang lain atau akan menjadi sebuah otentik karena fitur membuat ID Premium ini akan membuat tiadanya ID yang premium dapat duplikat. Lalu dengan juga kita dapat menyebarkan kupon campaign sebanyak 50.000 pesan dikirim per bulan. Dengan memiliki akun premium ini juga kita dapat membuat akun bisnis sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian contoh pemakaian dalam dunia bisnis. Membagikan informasi terkini melalui fitur timeline. Fitur timeline pada aplikasi lain memiliki fungsi yaitu menyajikan informasi-informasi yang teraktual dan terupdate.
tentang bisnis yang kita jalankan dibagikan ke publik dengan memiliki susunan yang teratur. Contohnya menggunakan seperti foto-foto, teks maupun video. Sehingga para audiens atau yang melihat unggahan dapat menerima secara langsung dan dapat dimengerti tentang bisnis dengan produk atau brand yang kita miliki. Kemudian contoh pemakaian dalam dunia bisnis. Yang keempat, membagikan kupon atau campaign promosi secara langsung. Dengan membagikan dan mendistribusikan campaign promosi atau kupon yang dimiliki dan secara langsung kepada followers dan audiens kita, maka dari itu brand memiliki peluang agar menjadi lebih diketahui dan dikenal oleh para konsumen yang jumlahnya lebih besar, sehingga akibatnya akan meningkatkan penghasilan dan keuntungan dari bisnis yang kita jalani. Sekian dan terima kasih presentasi media sosial lain dari kelompok kami.